Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, Allah berfirman mengingatkan kita akan tujuan keberadaan kita di muka bumi. Allah menyeru orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berulang kali Allah memanggil kita dalam kitab. Sering kali Allah menyeru kita dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu, tapi sayang banyak di antara kita tidak peduli. Bahkan bukan tidak peduli, memang dia tidak mau untuk mengenali agamanya lebih dalam lagi. Cukup dia lahir muslim dan sekarang tetap Islam. 89 kali Allah memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Andai kata kita memiliki pendengaran, kita akan dengar. Andai kata kita memiliki hati, kita bakal faham. Tapi kebanyakan kita hidup tanpa pendengaran dan hati. Allah mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa sih takwa? Sebuah ungkapan yang sering kali kita dengar dari penceramah khutbah Jumat, berulang kali tiap Jumat. Kali 51 kali Jumat dalam setahun. Kali berapa tahun kita hidup di dunia ini? Apakah kita sudah bertakwa? Takwa adalah mengingat Allah dan tidak melupakan. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Takwa adalah bersyukur kepada Allah dan tidak kufur terhadap nikmat. Itu haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Jamaah rahimakumullah, seorang ustaz di sebuah rumah sakit Islam, dia mengadakan sebuah riset kecil-kecil. Ustaz ini yang ngurusin orang supaya dia mati husnul khatimah, supaya ibadahnya benar ketika sakit di dalam rumah sakit. Dia mengatakan dari 1000 orang yang dia tangani, hanya 70 orang yang bisa mengatakan la ilaha illallah. Kita semua tahu keutamaan orang yang meninggal dunia dapat mengucapkan la ilaha illallah. Begitu sulitnya husnul khatimah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya dalam kehidupan ini adalah la ilaha illallah, masuk surga. Kenapa cuma hanya 7% yang bisa mengatakan la ilaha illallah? Ternyata banyak orang-orang sakit yang berhenti beribadah. Banyak orang-orang yang tatkala masuk rumah sakit berhenti sholat. Dia mengatakan, nanti kalau saya sembuh saya akan sholat. Siapa yang menjamin engkau akan sembuh? Siapa yang menjamin engkau tidak akan mati dalam penyakitmu sekarang ini? Akhirnya mereka meremehkan ibadah sholat. Tidak sholat selama sakit. Berhari-hari di rumah sakit dengan alasan tidak bisa berwudu. Yang tidak bisa berwudu sendiri diwuduin. Nggak bisa kena air, tayamum. Nggak bisa tayamum sendiri, suruh keluarga tayamum. Jangan pernah putus hubungannya dengan Sang Pencipta agar tidak su'ul khatimah. Wallahi jamaah, kita yang punya keluarga sakit atau kelak kita yang akan sakit, maka ketahuilah bahwa ada perintah Allah yang tidak boleh ditinggalkan. Perintah sholat. Dalam keadaan perang pun para sahabat disuruh sholat. Farijalan aw rukban. Dalam kondisi mereka berlari mengejar musuhnya, tidak mungkin berhenti untuk sholat. Dalam kondisi dengan kendaraan, dengan kudanya berlari mengejar musuh, tetap sholat. Selama hayat masih dikandung pada, selama antum masih sadar bahwa antum masih hidup, maka inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat hari Jumat enggak boleh dikerjakan hari Sabtu. Salat hari Sabtu tidak boleh dikerjakan hari Ahad. Salat hari Ahad ya dikerjakan di hari Ahad, subuh di waktu subuh, zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar. Tapi jemaah, kebanyakan orang itu pandai urusan dunia. Faham, insinyur sekolah, S2 sekolah, ahli dalam matematika, ahli dalam kimia, ahli dalam elektrik, mungkin dia profesor. Tapi kebanyakan mereka tidak faham urusan akhirat dia. Allah mengatakan tentang jenis manusia seperti ini, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka faham tentang bagaimana membuat mobil, faham bagaimana membuat bangunan bertingkat 14, bagaimana pondasinya, bagaimana besi yang harus dipasang sama dia. Faham dia belajar itu. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Akhirat lalai, nggak peduli sama akhiratnya. Jamaah rahimakumullah, sampai kapan kita seperti ini? Ingat, malakul maut ketika datang tidak menunggu kita sakit. Mereka datang ketika ajal kita sudah sampai. Belajar agama kita. Yang lahir Islam bersyukur, alhamdulillah aku dilahirkan Islam. Tapi apa itu Islam? Belajar. 30 juz Allah turunkan Al-Quran Al-Karim. Sudah berapa juz yang kita faham artinya? Sebagian kuliah berjilid-jilid buku dia selesaikan, lulus dia. Tapi Qurannya yang ada di rumahnya tidak pernah dia kaji. Apabila kita seperti itu, kita berharap husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Ambisi manusia itu setara dengan ilmu dia. Suatu hari Nabi SAW singgah di rumah orang Badui. Di sana beliau dimuliakan dan dihargai. Lalu beliau mengatakan kepada Badui ini, kalau kau datang ke kota Madinah, maka datangi aku. Nabi ingin membalas kebaikan orang Badui. Akhirnya suatu saat Badui ini datang menjumpai Rasulullah SAW. Nabi di kampungnya di kota Madinah, maka beliau memiliki sesuatu yang bisa dia berikan kepada orang Badui. Maka Nabi mengatakan kepada Badui ini, sal hajatak. Silahkan kau minta hajatmu apa. Kau minta apa sama aku? Apa kata Badui ini? Naqatun arkabuha wa a'nuzun yahlubuha ahli. Aku minta seekor onta untuk aku kendarai dan beberapa ekor kambing untuk diperah susunya oleh keluarga. Subhanallah. Meminta seekor kendaraan. Kalau ada orang minta mobil antum, minta ternak antum, permintaan dia besar atau sedikit? Semakin mengatakan besar. Mobilnya mau diberikan kepada orang yang minta. Tapi apa kata Nabi SAW? Tadi kita sampaikan ambisi seseorang sesuai dengan kadar ilmu dia. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ayajizu ahadukum an yakuna mithla ajuzi bani Israel? Apakah kalian nggak bisa menjadi seperti wanita tua yang sudah sepuh dari kalangan Bani Israel? Apa kata para sahabat? Wa ma ajuzu Bani Israel. Gimana ceritanya wanita tua dari kalangan Bani Israel? Nabi bercerita sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Musa alaihissalam hendak meninggalkan Mesir bersama Bani Israel. Kejadian itu di malam hari. Ternyata dalam perjalanannya beliau tersesat bersama Bani Israel. Maka beliau bertanya kepada sahabat-sahabat, "Di mana ada? Kok bisa kita tersesat? Ada apa ini?" Kata sesepuh dari kalangan Bani Israel mengatakan, "Inna Yusuf alaihissalam." Nabi Yusuf alaihissalam telah membuat perjanjian dengan kita agar kita tidak meninggalkan Mesir kecuali membawa jasad beliau. Lalu Nabi Musa mengatakan, "Wa man yadri qabra Yusuf?" Siapa yang tahu letak kuburan Nabi Yusuf? Kata mereka nggak ada yang tahu kecuali satu wanita sepuh, dia. Faba'atha ilaiha. Nabi Musa mengutus seorang untuk mendatangkan wanita tua ini. Datanglah kepada. Nabi Musa berkata kepada wanita tua ini, "Dullini ala qabri Yusuf." Tunjukkan kepadaku di mana kuburan Nabi Yusuf. Ternyata wanita tua ini memiliki ambisi yang besar. Dia mengatakan, "Hatta tu'tiani hukm." Aku kasih tahu dengan catatan permintaanku dikabulkan. Aku punya syarat. Aku akan kasih tahu. Wa ma hubbuki, apa persyaratanmu? Lihat ya, bandingkan dengan kita yang ambisinya hanya ingin sesuatu yang fana. Perempuan ini mengatakan, "Akunu ma'aka fil jannah." Aku bersamamu di surga. Dia tidak meminta mobil. Dia tidak meminta onta. Dia tidak meminta kulitnya kembali putih, kembali muda. Karena dia tahu semua yang ada di muka bumi ini bakal kembali jadi tanah. Kenapa kita harus berebut sesuatu yang akan kita tinggalkan? Kenapa kita dari pagi hari kerja,
Tepat waktu kita datang ke tempat kerja kita. Apalagi kalau kita butuh sama kerjaan tersebut. Apalagi kalau kita tahu bos kita keras. Dan ada orang-orang yang akan di-PHK. Kenapa tak tahu urusan dunia kita bisa datang tepat waktu? Karena kita cari dunia. Perempuan tadi meminta bersama Nabi Musa di surga. Maka kita lihat kondisi kita. Apakah kita seperti badui yang hanya memikirkan perutnya dan yang di bawah perutnya? Atau kita seperti wanita tua renta yang tahu bahwa dunia ini tidak ada nilainya sama sekali. Maka jemaah, hadirlah waktu Jumat sebelum khatib naik mimbar. Usahakan sepekan sekali ke masjid mendengarkan tausiah. Antum tiap hari kerja cari fulus. Tepat waktu antum duduk di sana. Kerja keras. Hanya mungkin setengah jam paling lama sholat Jumat. Datang jam 11, jam 11:15, jam setengah 12. Datang duduk di rumah Allah. Ketika kita masuk masjid, imamnya sudah naik mimbar, malaikat tutup bukunya. Antum tidak masuk yang dicatat di sana. Tapi sekali lagi, kita tidak berambisi untuk surga. Kita hanya bersungguh-sungguh untuk dunia. Kita siap berkeringat. Kita siap ditugaskan keluar kota. Kita siap dimutasi. Untuk apa? Untuk perut kita. Dan yang di bawah perut kita. Untuk akhirat. Kalau ada waktu baru kita sisihkan untuk akhirat kita. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa sallatha bikum ayyuhal mu'minun. Faqala fi kitabihil karim, ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma munzil al-kitab مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.